Hai, kenalkan saya Risha Anggraini. Di dalam video ini saya bersama rekan saya akan menjelaskan tentang milestone apa saja sih yang sudah dicapai Indonesia dalam transformasi kesehatan, dalam transformasi pelayanan kesehatan, serta sejarahnya dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja akan dibawakan oleh teman saya. Transformasi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma peran dokter yang dulu pada pelayanan kesehatan yang dulu dari kuratif menjadi preventif. Jadi, pada era 1945 sampai 1968, sistem kesehatan Indonesia masih berfokus pada pendekatan kuratif, yaitu pengobatan setelah seseorang sakit. Pelayanan kesehatan lebih banyak diberikan di rumah sakit dan bersifat reaktif. Namun, seiring perkembangan, mulai muncul pergeseran menuju konsep kesehatan masyarakat. Artinya, fokus tidak hanya mengobati, tetapi juga menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas melalui pencegahan dan edukasi. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan paradigma lama, yaitu fasilitas berubah ke paradigma baru, yaitu PHC dan preventif, memasuki era 1969 hingga 1998. Membangun kesehatan yang awalnya berorientasi pada penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Kemudian berkembang menjadi pendekatan primary health care atau PHC yang menekankan pelayanan kesehatan dasar yang merata, terjangkau, serta mengutamakan upaya promotif dan preventif. Di sini mulai ditekankan pentingnya pencegahan penyakit dan peran masyarakat dalam menjaga kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yang dimana era 1999 sampai dengan 2013. Pada periode 1999-2013 ini terjadi perubahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Awalnya kebijakan kesehatan diatur oleh pemerintahan pusat, kemudian kewenangan diberikan kepada pemerintahan daerah agar pengelolaan layanan kesehatan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, di era 2014 sampai 2019, masyarakat masih sangat-sangat terbatas untuk mengakses pelayanan kesehatan yang sekarang mulai berkembang menjadi Universal Health Coverage melalui program JKN. Nah, tujuannya itu agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan yang adil dan sangat-sangat merata tanpa adanya kesulitan finansial. Baik, jadi saya akan bahas tentang transformasi ini di bagian sistem pelayanan kesehatannya ya, yang dulu hanya berfokus secara parsial, sekarang menjadi lebih menyeluruh. Jadi pada era 2020 hingga sekarang itu sistem kesehatan Indonesia bertransformasi dari sistem yang hanya parsial saja menjadi lebih terintegrasi dan menyeluruh. Ingat pandemi COVID-19 dahulu? Nah, pandemi tersebut menjadi momentum yang penting yang menunjukkan perlunya sistem kesehatan yang lebih kuat dan siap menghadapi krisis. Transformasi ini tentunya mencakup penguatan layanan primer, perbaikan sistem rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, pembiayaan SDM, serta digitalisasi layanan. Nah, transformasi ini bertujuan untuk membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh lagi, merata, berkualitas, dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadi itu perkembangan transformasi kesehatan dari sistem pelayanan. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan yang bisa kita bahas mengenai transformasi dalam pelayanan kesehatan. Itu saja dari kami. Semoga video yang kami sampaikan bisa membantu dan mengedukasi kalian semua. Terima kasih.